Bab 2156. Sepanjang perjalanan, Dewi tidak tenang, hingga naik ke mobil. Lalu Lorenzo membalut lukanya. Barulah dia tersadar. Saat menemui situasi seperti ini, jangan ikut campur. Lorenzo menyalahkan Dewi dengan tidak senang. Kamu masih belum mengambil pelajaran dari kejadian Denny. Kenapa kamu begitu suka ikut campur? Mendengar kata ini, hati Dewi tersontak. Dia pun teringat masalah Denny dan Tania. Hal itu benar-benar memberikan trauma padanya. Sampai sekarang, saat teringat hal itu, dia masih merasa tegang dan takut. Sebenarnya, dia terus mengingatkan dirinya sendiri, jangan terlalu banyak ikut campur. Namun, setiap kali melihat ada orang yang berada dalam bahaya, dia tetap tak bisa menahan diri untuk menolong. Sama seperti kejadian tadi, dia sama sekali tidak berpikir ada masalah rumit di baliknya. Tamara menyayat pembuluh nadinya sendiri di depannya. Sebagai seorang tabib, dia tidak mungkin hanya diam melihatnya. Kamu terkejut. Lorenzo mencubit pipi Dewi. Tidak. Dewi tersadar. Lalu bertanya dengan bingung. Dulu gadis itu menyukaimu. Seharusnya begitu. Lorenzo menjawab dengan datar. Lalu, dia menikah dengan orang lain. Dewi lanjut bertanya. Apa sekarang dia sudah bercerai? Ya, Lorenzo mengangguk. Beberapa waktu yang lalu, Nyonya Presiden pergi ke Dubai untuk menjemputnya. Setelah pulang, sepertinya kondisi mentalnya sedikit terganggu. Kabarnya, hidupnya di sana tidak terlalu baik. Kondisi emosionalnya juga sangat rumit. Setelah berhenti sejenak, Lorenzo lanjut bicara. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu dipikirkan. Sebelumnya, saya masih mengira orang yang meminta Raja Denmark mengurungku adalah presiden. Dewi berkata, kelihatannya bukan dia. Hehe. Lorenzo tertawa. Ternyata kamu memikirkan masalah ini. Dewi, aku sudah meremehkanmu. Aku bukan orang bodoh. Dewi menatap Lorenzo dengan kesal. Aku hanya tidak suka saling curiga dan menipu. Tapi, sebenarnya aku mengerti semuanya. Willy pernah berkata bahwa raja hanya akan berhubungan dengan orang yang selevel dengannya. Kualifikasi 3 keluarga besar tidak cukup. Itu berarti orang yang pantas berhubungan dengan raja juga memiliki hubungan denganmu. Itu hanya presiden. Hari ini kamu membawaku ke pesta ini. Aku juga diam-diam mengamati orang-orang. Melihat presiden dan nyonya presiden begitu ramah padaku, aku berpikir posisimu sekarang pasti sudah lebih tinggi dari presiden. Jadi, aku berpikir, demi mengendalikanmu, presiden mau menikahkan putrinya padamu. Dia pun meminta Raja Denmark untuk mengurungku di Denmark. Tapi, kemudian melihat putrinya seperti itu, kekhawatiranku itu pun hilang. Lorenzo mengangguk. Pemikiranmu sama denganku. Sebelumnya, aku juga pernah memikirkan masalah ini. Hari ini juga datang untuk mencari tahu hal itu. Kamu juga berpikir seperti itu. Dewi buru-buru berkata, kondisi Tamara sudah seperti itu meskipun presiden dan nyonya berniat menjodohkan kalian. Mereka juga tidak akan berani. Selain itu, dari sikap dan tindakan mereka hari ini, seharusnya tidak ada niat itu. Saat ini kelihatannya memang seperti itu. Lorenzo tidak banyak bicara. Perkataanmu ini menunjukkan masih ada hal lain. Dewi tidak mengerti. Mungkinkah masih ada kemungkinan yang lain? Aku hanya terbiasa memikirkan 2 kemungkinan. Lorenzo tersenyum. Ada banyak hal yang tak bisa dilihat kebenarannya kalau belum sampai akhir. Apa maksudnya? Dewi tidak mengerti. Jangan khawatir. Lorenzo mengelus-elus kepala Dewi. Saat di sisiku, kamu jadilah dirimu sendiri dengan gembira. Mengenai masalah lain, aku yang akan mengurusnya. Tapi, aku masih punya beberapa pertanyaan. Dewi teringat perkataan Tamara. Waktu itu saat Tamara menikah, apa ada hubungannya dengan Juliana? Tamara adalah putri presiden. Statusnya sangat terhormat. Mana mungkin Juliana punya hak untuk ikut campur dalam masalah pernikahannya? Lorenzo balik bertanya. Lagi pula, saat Tamara menikah, Juliana masih bersekolah di negara Maple. Dia hanya pulang untuk menghadiri pesta pernikahan. Tapi, aku dengar Tamara bilang, permasalahan wanita sangat rumit. Kamu jangan ikut campur. Lorenzo memotong perkataannya. Selain itu, Juliana tidak sejahat itu.
Bab 2157. Dewi sama sekali tidak mendengar perkataan awal yang Lorenzo ucapkan. Hanya perkataan terakhir yang didengar dengan sangat jelas, membuatnya merasa sangat kesal. Sejak hari pertama Dewi mengenal Juliana, wanita itu terus menjadi nyamuk yang ikut campur dalam hubungan mereka, terus-menerus mengganggu. Selain itu, tadi Dewi mendengar sendiri tentang beberapa rahasia dari mulut Tamara. Tidak disangka Lorenzo malah melindungi Juliana dan mengatakan bahwa dia tidak sejahat itu. Hal ini membuat hati Dewi sangat tidak nyaman. Selain itu, dia juga merasa Lorenzo terlalu melindungi Juliana. Bagaimana lukamu? Coba kulihat. Lorenzo menarik tangan Dewi. Saat ingin memeriksa lukanya, Dewi malah menarik tangannya, lalu berbalik badan dengan ngambek. Kenapa? Lorenzo sangat heran. Kamu marah? Apa ini masih kurang jelas? Dewi menunjukkan rasa tidak senangnya secara terang-terangan. Tidak disangka pria ini malah bertanya. Dewi semakin marah. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa kamu marah? Lorenzo kebingungan. Apa salahku? Dewi masih tidak bicara. Hanya saja dirinya sangat emosi. Bagaikan balon yang hampir mau meledak. Lorenzo tak bisa berkata-kata. Dia pun menendang kursi samping pengemudi. Itu, Jasper, yang terus tidak berani berbicara, akhirnya terpaksa menjelaskan. Nona Dewi, sebenarnya Tuan tidak bermaksud seperti itu. Nona jangan salah paham, kalau begitu, apa maksudnya? Dewi bertanya dengan emosi. Benar, apa maksudnya? Lorenzo masih tidak mengerti. Sebenarnya perkataan apa yang membuat Dewi marah? Tadi. Maksud kata Tuan adalah mungkin Nona Juliana tidak ada kaitan dalam beberapa masalah. Selain itu, dia tidak berani berulah macam-macam di depan Tuan. Juga tidak akan berani melakukan hal buruk terhadap Nona. Hanya seperti itu saja. Bukan berkata betapa baik dirinya. Sejak awal, Jasper sudah mengerti. Sayangnya, Lorenzo yang tidak sensitif ini tidak menyadarinya. Benar saja. Sekarang Lorenzo baru mengerti. Ternyata Dewi marah karena perkataan itu. Dia pun buru-buru berkata sambil menunjuk Jasper. Perkataannya benar. Kamu. Dewi sungguh emosi. Apa kelak setiap kali bertengkar, harus ada orang yang mendengar di samping, lalu menjadi penerjemah di antara mereka. Apa Lorenzo tidak bisa memahami maksudnya, lalu berbicara baik-baik dengannya, bahkan meminta bantuan bawahan dalam hal ini. Pantas saja sebelumnya saat mereka berdua bertengkar, Lorenzo selalu menyuruh Jasper menelepon untuk menjelaskan dan membujuk, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa meminta maaf secara langsung. Kamu masih marah? Lorenzo sedikit frustrasi. Maka dia pun menendang jok kursi Jasper lagi. Nona Dewi, tentu saja Jasper mengerti alasannya. Maka dia lanjut menjelaskan. Tuan tidak pernah berpacaran. Ini adalah hubungan pertamanya sehingga tidak ada pengalaman. Jadi, saat berinteraksi, dia terlihat kikuk. Mohon Nona maklum. Ya, benar. Lorenzo buru-buru mengangguk. Hais. Dewi menghela napas panjang, sambil memegang dahinya. Benar-benar tidak bisa membalas perkataannya. Berpacaran terlalu melelahkan. Nona Dewi, jangan marah. Tuan, diam. Dewi tidak ingin dengar lagi. Baik, Jasper buru-buru tutup mulut. Tidak berani bicara lagi. Kamu memang terlalu banyak bicara. Lorenzo menendang jok kursi Jasper lagi, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Dewi. Tidak apa-apa. Jangan marah. Jasper kehabisan kata-kata. Ada apa ini? Seolah-olah dirinya yang membuat Nona Dewi marah. Setelah setengah jam, akhirnya mereka kembali ke kastel. Setelah turun dari mobil, Mina baru ada kesempatan untuk mendekati Dewi. Nona Dewi, Nona tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Dewi berkata dengan merasa bersalah. Hari ini, sungguh maaf, sudah membawamu ke sana, tapi tidak bisa bersenang-senang, malah terus bersama sekelompok pria Ita. Tidak apa-apa, biasanya aku juga seperti ini saat bekerja. Mina berkata sambil tertawa. Apa tangan Nona baik-baik saja? Kabarnya, tangan Nona terluka ya. Bab 2158. Tidak apa-apa. Dewi mengangkat tangannya yang dibalut tebal. Baguslah jika tidak apa-apa. Membuatku takut. Mina menepuk-nepuk dadanya. Kalau begitu, Nona istirahatlah lebih awal.
Aku tidak akan mengganggu Nona. Selesai bicara, dia buru-buru masuk ke kastel belakang dengan terlatih-tatih. Melihat bayangan di belakangnya, Dewi teringat bahwa Mina terus tertidur dengan hati-hati. Dalam hati, Dewi merasa sedikit bersalah. Sebenarnya, Mina adalah agen khusus FBI, jadi tidak perlu terlalu memedulikan masalah Willy. Karena rasa setia kawan, juga karena perhatiannya pada Willy, Mina pun ingin buru-buru meminta Dewi memikirkan cara lebih cepat. Namun, Lorenzo mengaturnya untuk tetap tinggal di kastel belakang, tidak membiarkannya datang ke kastel utama. Selain itu, juga menyuruhnya untuk mengenakan pakaian pengawal. Tanpa diragukan lagi, serangkaian tindakan ini bertujuan untuk menenangkan Mina, agar ia tidak banyak ikut campur. Memikirkan kata Cole, serta mengingat situasi Willy, Dewi pun semakin tidak tenang. Meskipun Cole mungkin memiliki maksud yang tidak baik, tapi masalah ini memang benar adanya. Kalau terjadi sesuatu pada Willy, seumur hidup ini Dewi tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri-sendiri. Ada apa? Masih marah. Melihat Dewi sangat tidak nyaman, Lorenzo mengira dia masih tidak senang karena masalah Juliana. Dewi mendongak dan menatap Lorenzo. Saya ingin berbicara dengan Anda. Melihat ekspresi seriusnya, Lorenzo pun tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Dewi. Dia langsung mengerutkan keningnya. Masalah Willy. Ya, Dewi mengangguk. Lorenzo malas berbicara dengannya, maka langsung membalikkan badan dan pergi ke kamar mandi. Lorenzo, Dewi berteriak, tapi Lorenzo tidak mempedulikannya. Dia pun hanya bisa berbaring di sofa dan menunggu pria itu selesai mandi. Beberapa saat kemudian, Lorenzo keluar dari kamar mandi, hanya dengan memakai handuk. Pinggangnya dan rambutnya masih basah. Melihat jendela tidak tertutup rapat, sedangkan Lorenzo juga tidak memakai baju, Dewi takut dia masuk angin, maka buru-buru mengambil jubah tidur untuknya, lalu menutup jendela. Awalnya tindakan yang lemah lembut dan perhatian ini seharusnya membuat orang merasa hangat. Namun, Lorenzo malah berkata dengan dingin, biasanya kamu suka bersikap kasar dan tidak pernah menjaga orang. Sekarang demi Willy, kamu pun bisa mengambilkan baju untukku. Dewi tak bisa berkata-kata. Lorenzo, apa kamu sudah gila? Lorenzo mengerutkan keningnya, lalu menyorotkannya dengan dingin. Untuk apa kamu menyorotku? Dewi sangat marah. Aku berbaik hati menjagamu. Kamu malah bicara seperti ini. Kelak aku tidak akan mau memedulikanmu lagi. Lorenzo juga malas memedulikan Dewi. Belakangan ini, dia sudah sangat sabar. Temperamennya juga cukup baik. Setiap hari bicara dengan baik dan terus menyanjung Dewi. Namun, pikiran wanita ini malah penuh dengan masalah Willy. Oleh karena itu, Lorenzo merasa sangat tidak senang. Dia mengeringkan rambutnya, lalu langsung berbaring di kasur dan membaca buku. Dewi masih duduk di sofa dengan marah. Melihat Lorenzo tidak memedulikannya, dia semakin marah. Kalau berdasarkan temperamennya dulu, sekarang mereka pasti sudah bertengkar hebat, lalu pergi dengan membanting pintu. Namun, mengingat mereka berdua sudah menjalin hubungan, seharusnya mereka lebih banyak berkomunikasi. Selain itu, memikirkan nasihat dari Bibi Loren, Dewi pun menekan kemarahannya. Dia berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Mendengar suara pintu tertutup, Lorenzo mendongak dan melirik ke sana. Temperamen Dewi memang sudah banyak berubah. Namun, dia menganggap ini bukan karena alasan lain, melainkan karena Willy. Karena mau meminta bantuannya, maka Dewi pun menekan emosinya. Semakin berpikir seperti itu, hati Lorenzo semakin merasa tidak nyaman. Dia mematikan lampu di sisi kasurnya dan langsung tidur. Setelah keluar dari kamar mandi, Dewi melihat lampu utama sudah mati. Lampu di sisi tempat tidur Lorenzo juga sudah dimatikan. Lorenzo bahkan tidur membelakangi dirinya. Dengan sikap tidak memedulikan dirinya, Dewi pun semakin emosi. Dia sudah sangat berusaha mengendalikan emosinya, ingin berbicara baik-baik dengan Lorenzo. Namun, Lorenzo bukan hanya tidak tenang, tapi malah semakin arogan dan dingin. Untuk apa dia begitu sombong? Apa yang bisa disombongkan? Bab 2159. Dewi mengganti baju tidur, masuk ke dalam selimut, mematikan lampu, dan langsung tidur.
Sudahlah kalau Lorenzo tidak mau memedulikannya. Dia juga tidak mau peduli. Terserah saja. Mereka berdua tidur saling memunggungi. Marah karena alasan masing-masing. Jelas-jelas tidur di satu kasur. Tapi seolah-olah jaraknya sangat jauh. Dewi masih marah. Tapi dia marah hingga tertidur. Sedangkan Lorenzo malah tidak bisa tidur. Dirinya yang baru saja tenang. Saat ini sungguh ingin mendekati Dewi. Sekarang mereka berdua tidur di kasur yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? 2 jam kemudian, Lorenzo bergeser ke belakang dengan hati-hati. Ingin mendekati Dewi. Hal yang aneh adalah dia sudah banyak berubah. Kenapa masih tidak bisa menyentuh wanita bodoh itu? Dia bergeser lagi. Masih belum menyentuh Dewi. Dia pun tak bisa menahan diri untuk membalikan badan. Bagus. Wanita ini malah tidur di pinggiran. Tergeletak. Hampir saja jatuh ke bawah. Lorenzo merasa tidak tega. Maka dia mengulurkan tangan dan sengaja berkata dengan dingin. Kemari. Tidak ada reaksi. Dia menekan pundak Dewi dengan jarinya. Tetap tidak ada reaksi. Dia mendekat untuk melihat. Tidak disangka wanita ini malah tidur. Emosinya langsung naik dan berkobar hebat. Sungguh kurang ajar. Dirinya sangat marah hingga tidak bisa tidur semalaman. Dia malah tidur begitu nyenyak. Wanita ini benar-benar tidak punya hati nurani. Saat ini, Lorenzo tidak berusaha menenangkan Dewi lagi. Dia langsung mengulurkan tangan dan memeluk wanita itu, lalu menciumnya. Dengan cepat, Dewi terbangun karena ciuman itu. Dia membukakan matanya, lalu mulai meronta. Namun, Lorenzo memeluk Dewi dengan sangat erat. Sebelah kakinya bahkan menindihnya. Sama sekali tidak membiarkannya bergerak. Dewi hanya bisa menerima serangan brutal Lorenzo. Ciumannya membawa semacam hukuman. Seperti binatang buas yang menyantap buruannya. Sangat kejam dan agresif. Membuat Dewi hampir kehabisan nafas. Tidak lama kemudian, Lorenzo baru melepaskan Dewi. Lalu memasang ekspresi senang karena melihat wanita itu panik dan kehabisan napas. Lorenzo, kamu. Akhirnya Dewi tersedar. Baru saja mau memarahi Lorenzo. Pria itu sudah membalikkan badan dan menindihnya. Lalu mulai melakukan itu terhadap tubuhnya. Dewi meronta-ronta, namun tidak bisa melepaskan diri. Dia juga memukul punggung Lorenzo dan mendorong dada pria itu, tapi tetap tidak berhasil. Napas panas dan ciuman Lorenzo yang agresif pun membuat Dewi perlahan-lahan terlena. Suhu di kamar itu meninggi. Tubuh mereka berdua saling terjalin seperti binatang buas. Suara yang tak bisa dikontrol secara perlahan-lahan memenuhi setiap sudut di kamar itu. Lorenzo tidak tidur seperti malam sebelumnya yang lembut dan penuh kasih sayang. Malam ini dia berubah menjadi sangat buas, dengan lancang mengklaim tubuh Dewi. Hingga saat Dewi sudah tidak tahan lagi dan memohon padanya sambil menangis, barulah Lorenzo melepaskannya. Lorenzo memeluk Dewi dengan erat dari belakang, juga tidur dengan mencium pundaknya. Dengan cepat, Dewi juga tertidur karena kelelahan. Hanya saja, Dewi bermimpi buruk. Dia memimpikannya Willy dan orang-orang di dalam kastel meninggal, lalu menjadi hantu gentayangan dan datang padanya untuk meminta nyawanya. Dia sangat ketakutan hingga gemetar. Dia pun langsung terbangun. Tubuhnya mengeluarkan banyak keringat dingin, juga gemetar tanpa henti. Ada apa? Lorenzo terbangun, merasa ada yang aneh dengan Dewi. Dia buru-buru bertanya. Mimpi buruk. Dewi tidak bicara, masih memikirkan kejadian menakutkan tadi. Lorenzo mengangkat bahu Dewi, menyuruhnya untuk berbalik. Lalu, dia menempelkan dahinya ke dahi Dewi, sambil menenangkan diri dengan lembut. Jangan takut, ada aku. Dewi langsung merasakan kehangatan dan kekuatan. Namun, teringat masalah itu, dia pun berkata, anggap saja demi aku, kamu bantu dia ya. Begitu kata ini diucapkan, langsung merusak suasana yang indah ini. Bagaikan disiram oleh sebaskom air dingin. Hati Lorenzo pun mendingin. Dia bangun dari tempat tidur, berpakaian, dan berkata dengan dingin sambil memunggungi Dewi. Aku benar-benar sangat kesal, karena kamu memikirkan pria lain saat berada dalam pelukanku. Bab 2160. Lorenzo. Dewi ingin menjelaskan, tapi Lorenzo sudah langsung keluar kamar. Melihat pintu kamar yang tertutup, lalu teringat reaksi Lorenzo yang dingin dan penuh amarah. Hati Dewi terasa sangat lelah dan tak berdaya.
Sejak dulu dia terus merasa dirinya bisa melakukan setiap hal dengan baik, juga punya kendali dalam banyak hal. Namun, belakangan ini, dia berulang kali merasa sangat tidak berdaya. Misalnya, dia ingin menyelamatkan Willy, tetapi harus bergantung pada Lorenzo. Namun, bagaimana membujuk Lorenzo? Itu sungguh masalah yang sangat sulit. Dia sudah memikirkan segala cara dan mempertimbangkannya, mau berkomunikasi baik-baik, bahkan menahan emosinya dan menurunkan harga dirinya untuk memohon. Semuanya tidak ada gunanya, sekarang juga membuat Lorenzo marah. Dia sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dewi menghela napas. Dia memeluk bantal dan melihat pemandangan luar sambil bengong. Di sampingnya, masih terasa kehangatan Lorenzo. Aura pria itu juga masih memenuhi kamar itu. Jelas-jelas Lorenzo sangat peduli padanya, sangat menyayanginya, juga bisa melakukan banyak hal untuknya. Namun, dalam masalah ini, pria itu malah tidak ingin mengalah. Lorenzo pernah berkata bahwa menyelamatkan Willy tidak akan memengaruhi dirinya, bahkan tidak akan membawa efek buruk. Namun, mengapa dia tidak mau menolongnya? Jelas-jelas Willy juga temannya. Dewi berbaring di ranjang. Benar-benar tidak bisa tidur. Dia merasa ponselnya bergetar. Maka dia pun mengambilnya dan memeriksa. Itu pesan dari Mina. Sebelumnya, ada beberapa pesan. Tapi Dewi tidak melihatnya karena sedang bersama Lorenzo. Selagi sekarang tidak bisa tidur, Dewi pun membaca pesan itu satu persatu. Nona Dewi, aku dapat kabar bahwa bajingan itu diam-diam meracuni Pangeran Willy kemarin. Beliau dibawa ke rumah sakit dan sekarang kondisinya sangat parah. Nona Dewi, maaf, aku tahu saat ini tidak seharusnya mengganggu Anda. Aku juga tahu tidak boleh mendesak Anda. Semakin aku mendesak, mungkin saja Tuan Lorenzo malah merasa semakin tidak suka. Tapi, sekarang Pangeran Willy sedang sekarat. Aku benar-benar sangat khawatir. Nona Dewi, aku dapat kabar bahwa sekarang Robin dan yang lainnya sedang dikurung di kastel. Tidak diizinkan keluar masuk. Juga tidak diizinkan membeli makanan dan barang-barang keperluan. Sedangkan persediaan makanan di dalam kastel sangat terbatas. Selain itu, ada racun dalam sumber air. Kalau terus begini, mereka akan mati. Orang-orang itu benar-benar sudah kehilangan hati nurani. Menggunakan alasan mau memeriksa sumber air, lalu mengurung 80-an orang di dalam kastel. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Kalau kita masih tidak menolong mereka, akibatnya sungguh tak bisa dibayangkan. Nona Dewi, aku tahu masalah ini membuat Anda kesulitan. Aku juga tahu situasi ini membuat Anda sangat canggung. Tapi, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan mereka. Ini semua berkaitan dengan nyawa 80-an orang. Kita tidak boleh diam saja. Nona Dewi, sekarang Anda adalah tali penolong mereka satu-satunya. Melihat pesan-pesan ini, suasana hati Dewi semakin berat. Dia masih sedang memikirkan harus bagaimana berbicara dengan Lorenzo. Saat ini malah masuk sebuah pesan lagi, itu pesan dari Mina. Nona Dewi, aku akan memohon sendiri pada Tuan Lorenzo. Sebelum Dewi bisa memahami arti dari pesan ini, terdengar bunyi tembakan dari luar. Dia sangat terkejut hingga buru-buru melihat keluar jendela. Ternyata Mina ingin datang ke kastel utama, tapi dihadang oleh pengawal. Karena itu, saat malam, dia pun diam-diam menyelinap keluar, lalu ingin masuk ke ruang kerja melalui jendela. Namun, hal itu ketahuan oleh Jeff, maka Jeff pun menembaknya. Mina terkena tembakan, maka jatuh dari lantai 2. Darah segar yang mengalir mewarnai tempat dia terjatuh. Sekelompok pengawal mengelilinginya dengan memegang pistol, bersiap menangkap penyelundup itu. Mina, Dewi buru-buru berteriak, hentikan. Jeff buru-buru menghentikan bawahannya, lalu menarik jubah Mina. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Jeff pun mengerutkan keningnya. Kamu. Dengan cepat, Dewi berlari turun ke bawah dan menyelamatkan Mina. Setelah memastikan bahwa Mina tidak berada dalam bahaya, Dewi pun berseru marah pada Jeff. Apa kamu tidak mengenalnya? Kenapa menembaknya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.